Setelah kita turunkan mesinnya, kita buka ini ya. Lalu sebelum kita membuka bloknya, kita posisikan magnetnya dalam posisi T ya. Kita putar begini. Posisi T-nya seperti ini ya. Coakan ini harus lurus dengan segitiga ini ya. Baru kita membuka bagian blok depannya ya. Dua hari. 9.900.000. 11.000 lebih, hampir 12.000. Si petombong. Mga tamba ini tulis. Kita membuka blok, kita posisikan di nokenasnya posisi T seperti ini ya. Baru kita buka baut ini ya. Sudah buka baut. Ya. Motor yang ngebul itu karena bagian bloknya baret, bagian di dalam sini ya. Seperti pada motor ini ya, ini di sininya sudah baret. Dan penyebab yang kedua itu karena seal clamp yang mengeras dan bocor ya. Itu yang menyebabkan sepeda motor itu ngebul. Jadi solusinya bloknya diganti atau di coulter ya. Ini nanti kita akan coulter blok ini ya. Ini blok baru ya. Kemungkinan pada pemasangan sebelumnya seal clamp-nya tidak diganti ya. Nanti kita akan membuka seal clamp di bagian silinder kopnya ya. Nanti ini akan kita coulter. Kemudian sebelum pistonnya ini diganti, stangnya juga harus dicek ya. Cara mengecek stangnya masih bagus atau tidak, didorong ke muka ke belakang begini ya, sambil magnet sebelahnya ditahan ya. Jika dia maju mundur seperti ini, berarti stangnya ini sudah oblak atau sudah kalah ya. Maka nanti stang juga ini akan diganti ya, diganti dengan yang baru. Kita akan melakukan pembelahan mesin ya. Tentu magnetnya nanti akan dibuka, lalu juga bagian kampas ganda ya, kampas ganda fumble-nya nanti akan dibuka ya. Pertama-tama nanti akan kita buka bagian magnet ya. Mari kita buka bagian ini ya. Sekarang kita buka ini menggunakan kunci angin ya. Jadi kita membuka menggunakan tracker ya. Cara putarnya terbalik begini ya. Sebelum kita buka, kita taruh dulu minyak rem supaya memudahkan cara pemasangan ini ya. Jika dia mengeras, kita pukul begini di sini ya. Baru diketok semacam tadi di sini ya. Selanjutnya kita putar begini ya.
sini ada ring, kemudian ada bos. Lalu ini rollernya ya. Diperhatikan juga rollernya nanti. Apakah rollernya masih bagus ya. Ini ditarik begini. Pada banyakkan kasus Mio lama, Mio karbu itu ya, bos ini tidak bisa keluar ya. Solusinya ini dipotong pakai gerinda, kemudian ini dibelah ya. Ini untuk membelah mesin ini ya, sehingga dikeluarkan begini saja. Ini kan sudah dibelah pakai gerinda tadi ya. Bagian tengahnya dibelah ya. Ini untuk bisa membuka bagian tengah mesin Mio Sporty ya. Jangan lupa dinamonya dibuka juga ya. Diketuk begini ya. Lalu dikeluarkan. Kita buka bagian baut sebelah sini ya. Bautnya tidak boleh bercampur aduk ya. Jika baut sebelah ditaruh dengan tempat lain ya. Ini untuk memudahkan kita pada waktu pemasangannya ya. Sehingga baut di bagian kapas ganda, bagian poli dipisahkan dengan baut yang sebelah sini ya. Ini untuk memudahkan pemasangan kembali nanti motor ini ya. Kita melepaskan semua baut ini juga kita harus buka ya, karena di dalam sini ada baut pengikat crankcase ini ya. Ini juga harus dilepas ya. Cara melepas ini kita masukkan baut seperti ini ya. Lalu kita mengambil tang yang seperti ini ya. Ditekan begini, lalu ditekan ke bawah begini ya. Ini sudah terbuka ya. Ini sudah terbuka. Lalu nanti ini di pompa oli ini dibuka ya, karena bautnya sebelah bawah sini. Di sebelah bawah ya. Ini nanti pompa olinya juga harus dibuka ya. Membuka ini menggunakan mata oben ketok yang lancip ya. Kita menggunakan oben ketok, diketok begini ya. Begitu juga sebelahnya ya. Diputar. Ini diangkat ya. Pompa olinya ditaruh baik-baik nanti ya, supaya jangan pecah di sini ya, supaya jangan patah. Tidak boleh tertindas dengan baut lain ya. Ini baut yang akan kita buka ya. Sini. Baut ini ya. Setelah selesainya dibuka, diketok begini ya. Tinggal diangkat. Diketok. Tinggal diangkat begini ya. Ini sudah terbuka. Jadi ini yang stang yang harus nanti kita akan buka ya. Stangnya tinggal diangkat begini. Ini sudah terangkat ya. Seperti ini modelnya. Jadi untuk mengetahui stangnya oblak atau tidak, dipukul begini ya. Ini sudah parah bunyi kelotok-kelotok, sehingga nanti stang ini harus diganti ya. Kemudian lahirnya juga diperiksa begini ya. Jika sudah oblak, dia akan goyang begini ya, keluar ke dalam ya. Dan biasanya ketika ditaruh di mesin seperti ini, dia akan goyang ya, goyang begini. Dia akan goyang begini ya.
Karena rantai ketingnya juga sudah kendur, nanti kita akan ganti dengan yang baru ya. Ini kita menggunakan kunci L seperti ini. Kita buka dulu bagian ini ya. Seperti ini. Lalu untuk membuka pen pelatuk led kita menggunakan buat 12 dengan piring cakram seperti ini ya. Kita masukkan begini ke bawah. Jadi ini sudah terbuka sebelahnya ya, seperti ini. Lalu kita buka bagian sini ya. Ini sudah terbuka ya. Selanjutnya kita mengeluarkan pelatuk klepnya seperti ini. Ini pelatuk klepnya sudah aus juga ya. Kita akan melihat noken asnya sebentar ya. Kita kasih keluar dulu noken asnya. Kita melihat model noken asnya ya. Noken as ini sudah hancur, sudah aus ya. Ini dapat menimbulkan bunyi berisik dan bunyi kasar. Juga nanti bisa menyebabkan motor kurang bertenaga ya. Jadi salah satu penyebab motor kurang bertenaga juga itu karena di bagian noken asnya sudah aus ya. Seperti ini juga model pelatuk klepnya atau temlarnya juga sudah mengalami keausan. Ini juga akan menyebabkan bunyi kasar pada sepeda motor ya. Sehingga solusinya nanti harus diganti dengan yang baru ya, agar motornya menjadi halus dan akan bertenaga ya. Nanti dilihat juga klepnya apakah sudah mengalami keausan bagian sini ya. Begitu juga sebelahnya ya. Jika seandainya mengalami keausan, ini juga wajib untuk diganti ya. Tapi pada motor ini masih bagus. Nanti kerak dari pembakaran ini kita akan bersihkan juga ya. Sekarang seal klep yang lama kita ganti ya. Seperti ini kita menggunakan seal klep yang baru. Saya menggunakan merek Fukuyama ya. Karena merek Fukuyama ini dia bertahan terhadap panas dan dia tidak cepat mengeras di sini ya. Kalau seal kamrat yang cepat mengeras di sebelah sini justru nanti menimbulkan kebocoran pada klep ya. Dan bisa menyebabkan nanti motornya malah bisa ngebul ya. Kita pasang kembali. Ini sudah terpasang ya. Kita balik sebelahnya. Ini kita buka juga yang sebelahnya. Kita buka juga yang ini ya.
seperti ini ya. Ini sudah terpasang. Selanjutnya nanti kita akan memasang klepnya ya. Usahakan ini tidak boleh miring ya. Kalau miring nanti dia cepat bocor ya. Memasang klep yang lebar ini bagian intake, bagian bensin masuk ya. Dia masuknya di sini ya. Kemudian yang kecil ini di bagian out atau exhaust di knalpot ya. Kita melihat di sini tidak boleh miring ya. Sambil dibeginikan. Begitu juga sebelah sininya. Ini ya, berarti ini aman, sudah tidak miring. Kita tahan pakai kain sebawa ya untuk memasang per di sini. Jadi di sini ada per, di sini ada klep, kita masukkan begini ya. Cara saya memasang ini menggunakan sarung sadel ya. Dipasang begini, lalu kemudian ditekan ya. Ditekan begini. Dibuka ya. Ini belum. Ini sudah ya. Seperti ini. Mari kita pasang sebelahnya juga ya. Dengan cara yang sama kita menggunakan sarung sadel ya. Tekan. Seperti ini ya. Ini sudah jadi. Selanjutnya kita akan memasang pelatuk klepnya ya. Kita pasangkan terlebih dahulu lokenasnya. Posisikan coak ini menghadap begini ya. Ininya. Coakan ini menghadap begini, baru kita memasang pelatuk klep atau temlarnya ya. Ini pelatuk klepnya merek Yamaha ya. Ini khusus untuk Mio Sporty atau Mio Karbu ya. Cara memasangnya gini ya. Ini di luar. Setelah dipasang, lalu masukkan ini ya, seperti ini. Dipukul-pukul ya. Ini sudah terpasang, selanjutnya bautnya dikeluarkan ya. Lalu kita memasang sebelahnya. Kita masukkan begini. Lalu kita pastikan lubangnya sudah pas. Lalu dipukul pelan-pelan begini. Ini sudah terpasang, bautnya dikeluarkan ya. Jangan lupa penutup luarnya dipasang seperti ini ya. Setelah dipasang, pastikan klep ini tidak bocor ya, kiri yang in dan out ya. Cara pengetesannya bisa menggunakan bensin ya. Sebelum kita memasang stangnya, kita pasang dulu terlebih dahulu rantai ketengnya ya. Kita pasang dari sebelah sini.
pasang ya. Ditekan ke luar seperti ini untuk bisa memasukkan stangnya sebentar ya. Ditekan ya. Pastikan nanti stangnya tidak kena rantai keting ya, supaya jangan tertahan ketika akan dimasukkan kulkasnya ya. Jadi stang ini harus menghadap ke bawah ya, menghadap ke roller nanti seperti ini. Pemasangannya dimasukkan begini ya, seperti ini. Kita goyang-goyangkan begini, tekan ke bawah ya. Sudah selesai, baru nanti kita lem kelilingnya ya. Pastikan rantai keting ini sudah masuk di gear temeng di kulkas sini ya. Baru kita akan melakukan pemasangan crankcase bagian tengah ya. Tapi sebelum kita memasang, kita lem terlebih dahulu ya, menggunakan lem Fuboru atau sejenisnya. Saya menggunakan lem Fuboru ya, bukan lem Tribon ini ya. Dimasukkan cepat-cepat ya. Seperti ini sudah terpasang. Selanjutnya akan dipasang murnya ya. Mari kita melakukan pemasangan bautnya ya. Yang panjang di sini. Setelah kita melakukan semua pemasangan baut, pastikan kulkasnya tidak sesak. Apabila dia mengalami kesesakan, kita pukul bagian sini dan bagian sini ya. Kita pukul-pukul sampai ininya tidak sesak ya. Tapi ini tadi tidak sesak, sehingga kita tidak perlu melakukan pemukulan bagian sini ya. Usahakan di sini juga bersih, tidak boleh ada kekotoran supaya nanti filter olinya tidak tersumbat ya. Selanjutnya kita pasang pompa olinya yang ada mur ini di sini ya. Selanjutnya kita pasang murnya. Kita menggunakan boben ketok ya. Selanjutnya kita pasang bagian penutup ini ya. Selanjutnya spoolnya dipasang ya. Di sini 3 baut menggunakan kunci L ya. Selanjutnya kita pasang bagian ini ya. Ini ke bawah untuk menahan kabel supaya tidak bersentuhan dengan magnet ketika mesinnya hidup ya. Di sini menggunakan mata boben ketok ya.
Sebelum kita memasang magnetnya, kondisikan magnetnya dalam keadaan bersih ya. Ini lurus dengan ini ya. Selanjutnya ring. Selanjutnya mari kita kencangkan ini ya. Kita memasang ringnya, kita pasang dulu terlebih dahulu klipnya ya. Cara pemasangannya begini ya. Seperti ini baru kita melakukan pemasangan ring pistonnya ya. Jadi ring pistonnya ini ada 5. Ada ring oli. Ini ring oli ya. Kemudian ada ring kompres 1 dan kompresi 2 ya. Pertama-tama kita pasang dulu ring cacing ya, atau ring oli. Ini cara saya ya, pemasangan ala saya itu begini ya. Gini. Lalu kemudian ring untuk mengapit ring ini di sini ya. Intinya harus menyilang dengan satu sama lain ya. Terlihat sambungannya tidak boleh ketemu ya. Ini sudah selesai sebelahnya. Kemudian bagian sebelahnya. Ini sudah selesai. Kemudian ring kompresi 1 ya. Ring kompresi 1 itu warnanya hitam. Kemudian yang ada bacaan seperti ini menghadap ke depan begini ya. Lalu kemudian ring kompresi 2 yang warnanya agak putih, dia menghadap, yang ada tulisan menghadap ke depan begini ya. Ini sudah selesai. Jadi pemasangannya nanti ini menghadap ke bawah ya. Yang ada tanda panah itu menghadap ke knalpot ya. Jadi pinnya kita masukkan, memang langsung kita masuk dari sini ya. Didorong begini ya. Ini sudah masuk. Ini kita tutup dulu pakai plastik ya, supaya klipnya jangan terbang ke dalam ya. Kita pasang klip bagian sebelah sini. Sudah selesai pemasangan klipnya. Jadi packingnya kita pasang begini ya. Kita pasang packingnya. Pemasangan packing tidak boleh terbalik ya. Yang lubang ini lurus dengan lubang oli di dalam ya. Lalu kemudian pastikan rantai keteng ini sudah masuk di gear temeng belakang ya. Gear temeng ini, gear temeng yang di dalam sini ya. Ini sudah, pastikan sudah masuk di sini ya. Baru kita melakukan pemasangan bloknya ya. Ini bloknya sudah di kolter, sudah rapi di dalamnya ya, sudah tidak baret lagi, sehingga nanti kita melakukan pemasangan pada mesinnya ya. Sebelum kita melakukan pemasangan blok, piston atau sehernya kita oles dengan oli terlebih dahulu ya. Begitu juga bloknya kita taruh oli ya.
Pastikan bloknya tanda panah ini menghadap ke bawah begini ya, baru kita melakukan pemasangan bloknya. Sebelum kita melakukan pemasangan blok, pastikan ini sudah pada posisi semulanya ya, dan tidak lari ring-ring ininya. Jika dia lari, kita posisikan pada posisi semulanya. Baru kita masukkan bloknya seperti ini, ditekan begini ya. Ini sudah masuk. Kalau sudah masuk, kita buat begini ya, untuk memastikan bahwa dia longgar ya. Ini dulu ya. Ini sudah aman. Kita masukkan rantai ketengnya ke depan seperti ini, lalu kita dorong ke belakangnya. Lalu mari kita juga masukkan bantalan kamrat bagian bawah ya. Baru nanti kita melakukan pemasangan bos sebelah sini dengan sebelah sini ya. Kita pasang packingnya terlebih dahulu. Pastikan packingnya juga dalam keadaan bersih ya. Setelah packingnya dipasang, kita pasang silinder kopnya. Posisikan pistonnya di titik mati atas seperti ini ya, baru kita melakukan pemasangan silinder kopnya. Usahakan rantai ketengnya tidak terlipat ketika kita memasukkan kopnya ya. Di sini ada ring kuning di sebelah sini dan sebelah sini ya. Ini untuk ring oli, lalu yang biasa di sebelah sini ya. Lalu kita juga mau masukkan baut pengancing sampingnya ya. Jadi mari kita melakukan pengancingan secara menyilang begini ya. Jangan lupa dikencangkan ya. Supaya tidak terjadi kebocoran di sini ya. Harus benar-benar kencang. Sebelum kita melakukan pemasangan rantai keteng, pastikan tanda top di kruk as lurus begini ya. Garis ini harus lurus dengan ini ya, baru kita melakukan pemasangan rantai ketengnya. Baru noken asnya coakan ini ke belakang begini ya, baru kita melakukan pemasangan gear temeng depan ya. Gear temeng depan ini nanti garis ini harus lurus dengan segitiga ini ya. Garis ini nanti harus lurus dengan segitiga ini ya. Sebelum kita melakukan pemasangan baut ini untuk mengencangkan rantai keteng ini, pastikan ini sudah lurus ya. Begitu juga garis ini harus lurus dengan tanda segitiga itu ya. Begitu juga di magnet sebelahnya tadi ya. Di kruk asnya, di magnetnya juga harus lurus ya.
Ini juga harus lurus dengan ini ya. Baru kita melakukan pengencangan baut rantai ketingnya ya. Kita masukkan ini di belakang, ini menghadap ke depan begini ya. Kita kencangkan rantai kamratnya ya. Baru kita melakukan pengancingan terhadap baut ini ya. Ini untuk mengencangkan baut ini tidak dianjurkan menggunakan kunci angin atau impact ya, supaya bantalan kamratnya tidak patah ya. Usahakan melakukan pengancingan secara manual ya. Kancing ini kita tahan sebelah ya, menggunakan kunci shock, dan kita kancing begini ya. Ini sudah kancing kuat. Jadi mengancingnya begini ya, ditahan begini. Jadi sebelum kita menutup ini, kita setel dulu klepnya ya. Ukuran klep kalau menggunakan pisau klep dia 0,6 di bagian intake, kemudian bagian exhaustnya 0,8 ya. Tapi kita taksir saja menggunakan cara manual ya. Ini ditahan, dibeginikan ya, digoyang-goyang, dikancing keluar ke dalam ya. Diperkirakan saja ya. Ini sudah selesai penyetelannya. Intinya dia goyang sedikit ya, jangan terlalu melebar supaya nanti jangan menimbulkan bunyi kekasaran pada klip ini ya. Jadi kita setel juga sebelah bawahnya ya. Kalau menggunakan pisau klip di bawahnya 0,8 ya, atau paling longgar 0,10 ya. Toleransinya 0,10 ya, tapi idealnya 0,8 ya. Tapi dalam penyetelan kali ini kita kira-kira saja ya. Ini kita pasang ya. Ini saya taruh lem ya, antisipasi kebocoran karena karet di dalamnya sudah mengeras dan susah dicari ya. Terpaksa saya menggunakan lem ya, supaya nanti jangan bocor ya. Idealnya tidak menggunakan lem di sini ya, karena karetnya sudah mengeras dan susah dicari, terpaksa dilem saja ya. Ini kita tutup dulu supaya jangan masuk kotoran di sini ya. Nanti setelah pasang karburatornya baru nanti kita kasih keluar lagi. Kita pasang pengantar starter tangannya ya. Ini sudah kita masukkan. Kemudian rumah rollernya kita pasang. Pastikan komponennya lengkap ya. Seperti ini. Selanjutnya kita dorong begini ke dalam. Di sini ada ring kecil ya. Sebelum pambelnya dipasang, apakah pambelnya juga sudah aus atau tidak ya? Biasanya di bagian sini mengalami pecah ya. Baru kita melakukan pemasangan. Seandainya masih bagus ya langsung dipasang saja ya. Pemasangannya begini ya. Kemudian kita masukkan ini. Lalu ada yang seperti ini.
Mau masang ini pastikan gerigi ini juga masuk di sini ya. Baru melakukan pengancingan di luar ini ya. Supaya nanti poli bagian depannya tidak goyang ya. Seperti ini. Di sini ada ring. Di sini baut pengencang ya. Fungsi dari penutup ini untuk mendinginkan blok ya. Nanti ketika kipas ini diputar, anginnya tertiup ke sini ya. Masa ke kabel bodinya di sini ya. Kita harus mengencangkan ini dan tidak boleh lupa ya. Ini untuk menentukan nanti motornya bisa hidup atau tidak ya. Di sini ya. Jika ini longgar atau putus, maka nanti motornya justru nanti akan kehilangan pengapian ya. Begitu juga sambungan ke kabel lain ke sepeda motor ya. Selanjutnya kipas ini kita pasang ya. Fungsi dari kipas pada motor Matic ini untuk mendinginkan bagian blok ya, sehingga wajib ini harus dipasang ini. Ini tidak boleh tidak dipasang karena pada motor Matic itu seluruh mesinnya ditutup oleh cover body ya. Penutup luarnya kita pasang. Ini untuk mengalirkan angin ke bagian blok ya, sehingga bagian ini penting untuk dipasang, tidak boleh dikasih keluar ya. Ini untuk motor Matic ya. Kita pasang bagian kabel spoolnya. Ini kita pasang ya. Pada motor Mio Karbu atau Mio Sporty, kabel hitam ini harus sambung dengan ini ya. Ini tidak boleh putus ya. Seandainya ini terlepas atau tidak dipasang, nanti motornya tidak mau hidup ya. Coba kita starter dan hidupkan motornya. Sudah ya. Kita matikan lagi ya. Kita matikan lagi. Nanti kita akan memasang knalpotnya. Lalu juga bagian sebelah sini ya. Naik oli di sini ya. Kita hidupkan motornya. Di sini harus ada naik oli ya. Olinya sudah naik. Olinya sudah naik ya, kita tutup kembali. Dari setiap pengerjaan sepeda motor itu sirkulasi oli itu wajib dicek ya. Motornya sudah halus karena kamrat, stang, loken as, templarnya sudah diganti ya. Kemudian sehernya sudah diganti dan di knalpotnya sudah tidak ngebu lagi ya.